Pace e bene. Selamatkanlah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Aku menempuh jalan yang lurus dan memuji Tuhan dalam himpunan umat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Membaca bacaan ini, saya teringat pada beberapa pertanyaan yang seringkali umat lontarkan kepada pastornya. "Pastor, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat mengampuni? Apa yang harus kulakukan untuk melupakan kesalahan-kesalahan atau memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepadaku?" Berulang kali pertanyaan ini, dan saya sendiri kadang kesulitan menjawabnya. Sampai pada akhirnya saya menemukan ayat ini. Kalimat utama yang menurut saya pantas digarisbawahi, "Hendaknya kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati." Akhirnya saya sadar bahwa satu-satunya yang sanggup membuat kita mengampuni adalah Allah itu sendiri. Bukan solusi-solusi cemerlang yang enak di telinga, yang masuk akal, yang disampaikan oleh pastor atau pemuka agama lain, yang kemudian kita bisa bertabrakan dengan fakta bahwa hatiku tak sanggup. Saya tahu teori yang diberitahu oleh pastorku ini. Saya manggut-manggut ketika dikatakan, bukalah hatimu, lebih rajinlah berdoa, dan seterusnya. Oke. Tetapi ketika sampai pada kenyataan, saya melihat orang yang saya mau ampuni susah. Pada saat itu saya tertampar oleh fakta, saya memang kesulitan mengampuni. Nah, ternyata solusinya adalah mengenal Bapa dengan baik. Itu membuat seseorang sanggup melakukan apa yang Bapa lakukan kepadaku. Hendaknya kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Sebenarnya dari kalimat ini kita sudah dapat jawaban. Kenalilah dulu pengalamanmu dicintai, diampuni, dikasihani, diperhatikan oleh Bapa, maka kamu punya bekal untuk melakukannya kepada orang lain. Lalu kalau kita mau menjawab ini, mengapa aku susah mengampuni? Jangan-jangan itu karena kita jarang atau tidak pernah merenungkan, merefleksikan betapa aku punya Bapa yang adalah Allah yang mau mengampuniku, mau menerimaku dalam segala kekuranganku. Orang yang benar bisa merefleksikan ini, memiliki juga referensi untuk bisa melakukannya kepada orang lain. Maka solusinya ada pada hubungan pribadi kita dengan Allah.
Kalau saya benar-benar mengalami Allah Bapa itu dalam hidupku, saya menemukan dia begitu murah hati bagiku, mau mengampuni, dan dia memberi kepadaku. Kita punya bekal untuk melakukannya. Bukan tanpa alasan juga ya. Apakah bisa kita aplikasikan like father, like son dalam hubungan kita dengan Allah? Betapa banyak pengaruhnya ketika aku mengenal dengan baik Bapakku. Nah, menarik pesan dari bacaan ini, kita menemukan bahwa hal yang paling mendasar adalah kualitas hubungan kita dengan Allah. Sehingga dalam dua-dua kita pun, kiranya kita belajar untuk pertama-tama mencari Allah. Bukan mencari bentuk ideal dari hidupku. Aku membutuhkan ini. Aku maunya hidup seperti ini. Aku punya teman yang seperti ini. Aku punya rezeki yang seperti ini. Kita seringkali menghabiskan waktu kita dalam doa-doa yang kita sebut doa dengan membentuk apa yang menurut kita ideal tentang diri kita. Dan kita minta itu kepada Allah. Bacaan ini juga secara tidak langsung mengajak kita agar dalam doa-doa kita, yang pertama kita cari itu adalah Allah. Bukan keinginan-keinginan kita. Sehingga dengan mengenal Allah itu siapa, Bapa itu siapa dalam hidupku, aku punya bekal melakukan apa yang Bapa lakukan kepadaku. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau begitu apa solusinya, Pastor? Supaya aku bisa bermurah hati, supaya aku bisa mengampuni. Solusinya adalah cari tahu dulu bagaimana rasanya diampuni, mengalami kemurahan hati dari Allah itu sendiri kepada diriku ini, kepadamu. Sehingga pengalaman spiritual semacam itu memberikan kita alasan, model untuk melakukan hal yang serupa kepada orang. Demikian juga kamu yang berusaha melakukan yang baik kepada orang lain akan juga diharapkan mendapatkan feedback, tanggapan yang baik dari orang lain. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka apa yang kita alami bersama dengan Allah kiranya tercermin dalam kehidupan kita juga hari demi hari. Semoga pace bene.